Halo semuanya, dan selamat datang di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih kepikiran kalau deretan rumus matematika yang kelihatannya rumit dan bikin pusing sebenarnya adalah pahlawan super di dunia nyata? Hari ini, kita bahkan membongkar rahasia memukau di balik angka-angka tersebut dan melihat langsung gimana matematika bekerja di garis terdepan kesehatan publik untuk menyelamatkan nyawa manusia. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana caranya matematika bisa menyetop sebuah pandemi yang lagi ngamuk? Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya, tapi inilah kenyataan luar biasa dari pemodelan epidemi. Kita bisa mengubah status biologis manusia, apakah seseorang sehat, terinfeksi, atau sudah sembuh, menjadi variabel dalam persamaan matematika yang sangat presisi. Dari situ, kita bisa memprediksi langkah selanjutnya dari virus yang jadi biang keladi wabah ini. Oke, mari kita langsung bedah aja. Hari ini kita bakal membahas kekuatan matematika melawan wabah, ngulik dasar dari model kompartemen, menentukan nasib suatu penyakit, ngebahas si penentu mutlak yaitu R0, dan pastinya simulasi efek vaksinasi. Bagian pertama, kekuatan matematika melawan wabah. Matematika di sini tuh beneran bertindak kayak bola kristal ajaib buat kesehatan publik. Dia dengan pintarnya menerjemahkan fenomena dan parameter biologis, kayak seberapa cepat virus nular dari orang ke orang, atau seberapa lama seseorang harus dirawat, menjadi persamaan diferensial. Dengan mengutak-atik sistem dinamik semacam ini, kita pada akhirnya bisa mengambil keputusan atau kebijakan intervensi nyata yang secara fisik bakal ngelindungin komunitas kita dari ancaman gelombang virus. Masuk ke bagian kedua, kita pahami apa itu model kompartemen. Biar gampang, bayangin kompartemen ini tuh kayak ruangan-ruangan fisik di sebuah gedung yang sangat besar. Orang-orang bakal pindah dari satu ruangan ke ruangan lain murni berdasarkan kondisi kesehatan mereka saat itu. Kita mulai dari yang paling basic nih, model SIR. Populasinya dibagi ke ruangan rentan, terinfeksi, dan sembuh. Tapi kan dunia nyata nggak sesederhana itu ya. Saat dunia medis bertindak, persamaannya berevolusi. Ada model SITR yang nambahin ruangan buat yang lagi diobatin, SLIR yang misahin orang bergejala dan tanpa gejala, sampai yang super komprehensif seperti SVIDR yang secara aktif masukin faktor vaksinasi dan juga sayangnya tingkat kematian. Nah, yang bikin hal ini sangat menarik adalah beda tipis antara model SIR dan SEIR yang dampaknya ternyata luar biasa masif. Kalau di model dasar SIR, begitu Anda kena virus, seketika itu juga Anda bisa nularin ke orang lain. Tapi realitanya, untuk banyak penyakit ada fase jeda kan? Disitulah kompartemen exposed atau masa laten ini masuk. Ini adalah momen di mana virus udah masuk ke tubuh Anda, tapi Anda belum cukup infeksius untuk nularin ke orang sekitar. Jeda waktu ini teman-teman benar-benar mengubah seluruh peta waktu kapan pemerintah harus ngambil tindakan. Lanjut ke bagian ketiga, menentukan nasib si penyakit. Setiap wabah itu ibarat pertarungan tak kasat mata. Nah, titik equilibrium ini adalah momen ketika debu pertempuran udah mulai meredah. Kita mencapai kondisi stabil di mana angka infeksi harian udah nggak lonjak-lonjak naik atau menukik turun dengan liar. Secara matematis, ini tuh kondisi di mana laju perubahan orang yang pindah-pindah ruangan tadi udah jadi nol. Gampangnya, suasananya udah konstan. Dan di momen stabil inilah dua takdir saling berhadapan. Di satu sisi, kita punya titik equilibrium bebas penyakit atau DFI. Di sini, jumlah orang yang terinfeksi benar-benar nol, wabah musnah. Ini happy ending yang kita semua harapkan dari sebuah kebijakan kesehatan. Tapi di sisi lain, ada titik equilibrium endemik atau EE. Di kondisi ini, angka infeksinya menetap di atas nol. Penyakitnya nggak pernah benar-benar hilang, malah hidup berbaur secara permanen di tengah masyarakat. Ibarat tamu tak diundang yang nolak disuruh pula. Bagian keempat, sang penentu mutlak, R0. Terus, siapa dong wasit yang nentuin takdir mana yang bakal menang? Kenalin nih metrik tingkat bos kita, angka reproduksi dasar atau lebih akrab disebut R0. Bayangin, ada satu orang yang sakit dilepas ke sebuah kota di mana belum ada satupun warganya yang divaksin. R0 ini ngukur rata-rata berapa banyak warga kota tersebut yang bakal langsung dia tulari. Lewat metode matriks, kita dapat satu angka ajaib yang jadi batas ambang pasti penyebaran virus. Biar nggak terlalu abstrak, mari kita bawa metrik ini membumi. Misalnya nih, dari data nyata di lapangan, para ahli nemuin kalau angka R0-nya adalah 0,85. Poin krusialnya begini, karena 0,85 itu posisinya di bawah angka 1, equilibrium bebas penyakit kita dipastikan bakal stabil. Artinya apa? Rata-rata, si pasien pertama tadi nularin ke kurang dari satu orang. Jadi rantai penularan bakal putus pelan-pelan dengan sendirinya. Buat para pembuat kebijakan, ini tuh bikin lega banget. Pemerintah nggak perlu panik dan ngerusak ekonomi pakai aturan lockdown atau pembatasan sosial yang ekstrim. Intervensi yang lagi jalan saat itu terbukti udah cukup ampuh. Bagian kelima,
mensimulasikan vaksinasi dan imunitas. Nah, bahayanya adalah kalau nilai R0-nya ada di atas angka 1. Di situ kita harus menyerang balik secara agresif. Kalau kita ngomongin rumus panjang R0 untuk model SVEIDR, kepalanya mungkin agak pusing ya. Tapi tenang, kita nggak perlu jadi profesor untuk memahaminya. Daripada pusing lihat keseluruhannya, kita cukup bedah aja blok-blok kecil pembangunnya, supaya tahu hal nyata apa sih yang perlu didorong oleh pemerintah. Jadi, simbol-simbol Yunani ini bukan cuma sekedar pajangan teori, mereka benar-benar representasi dari tindakan manusia di lapangan. Ada beta yang mewakili laju infeksi, seberapa ganas kontak fisik bikin penyebaran memburuk, terus ada omega yang mengukur proporsi vaksinasi kita. Semakin kita dorong nilai omega, nilai R0 bakal makin menyusut. Tapi awas, ada epsilon yang melambangkan tingkat kelunturan antibodi. Kalau nilai luntur ini tinggi, orang-orang jadi rentan lagi dengan cepat dan R0 bisa meroket tajam. Terakhir, parameter delta. Ini nunjukin betapa hebatnya rumah sakit kita menurunkan resiko penularan lewat pengobatan atau isolasi. Kita benar-benar mengkonversi aksi paramedis menjadi persentase angka yang vital. Dan perhitungan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana para ilmuwan matematika ngerancang cetak biru buat masa depan tanpa penyakit. Lewat sistem matriks ini, dengan menekan variabel infeksi menjadi 0, kita dapat formula S bintang yang nunjukin angka ideal kelompok rentan, bersandingan dengan V bintang buat target populasi tervaksinasi. Formula ini mendikte kita arah pastinya. Yuk kita beralih lihat gimana teori ini berubah jadi aksi nyata di lapangan. Matematika udah ngasih taktiknya. Langkah pertama, pemerintah gaspol ningkatin cakupan vaksin dosis kedua, mendorong nilai omega mendekati 1. Efeknya? Langkah kedua terjadi. Makin sedikit antibodi warga yang luntur, jadinya mereka nggak balik lagi ke kelompok yang rentan. Alhasil di langkah ketiga, hukum dasar pecahan bekerja di dalam rumus R0 kita. Karena pembilangnya mengecil dan penyebutnya membesar, nilai akhir R0 akhirnya terjun bebas hancur berantakan. Dan boom, kita menang. Model kompartemen ini benar-benar sebuah anugerah ilmiah. Tapi sebelum kita tutup pembahasan ini, coba deh pikirin skenario kritis ini. Matematika kita emang akurat secara presisi, tapi variabel biologis itu selalu berevolusi kan? Kalau besok penyakit mutan baru tiba-tiba muncul dengan laju infeksi atau beta yang super ganas, ditambah antibodi kita atau epsilon memudar terlalu cepat, seberapa lincah model sistem yang kita punya saat ini bisa diadaptasi secara instan supaya umat manusia nggak kejeblos dalam jeratan equilibrium endemik yang baru? Jadi, jangan pernah berhenti buat selalu mempertanyakan data di sekitar kita secara kritis. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan ini, dan teruslah penasaran.